warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri dan rekan-rekan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'it atba'u tabi'innya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tidak seorang pun yang ingin menjadi miskin. Akan tetapi apa yang akan terjadi jika semua orang menjadi kaya? Disinilah kecerdikan kita dibutuhkan ketika mengingat persaingan di era yang akan datang semakin ketat. Terlebih lagi di era globalisasi ini, tren bisnis merupakan salah satu cara mencari uang yang paling diminati oleh kaum manusia, bahkan kaum milenial. Seperti ada kekuatan magnet yang sangat luar biasa yang dapat menarik kaum milenial untuk ikut andil dalam membangun bisnis sejak dini. Akan tetapi, tidak sedikit para pembisnis menjalankan bisnisnya tanpa memakai ilmu bisnis, bahkan tidak mau mengenali ilmu-ilmu bisnis. Mereka hanya mengandalkan modal tanpa pengetahuan. Padahal ilmu adalah aspek utama dalam segala hal. Bahkan Rasulullah pun bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Seperti kita menginginkan belajar gitar, tetapi kita tidak tahu ilmu gitar, kita tidak tahu kuncinya gitar. Ketika kita ingin memainkannya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitupun dalam berbisnis, kita ingin belajar bisnis, kita ingin sungguh-sungguh dalam berbisnis, tetapi kita tidak tahu ilmunya, bahkan kita tidak mau memakai ilmu bisnis, maka apa yang kita dapat? Apa yang akan kita lakukan? Kosong. Kita tidak dapat penghasilan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Islam telah mengatur tata cara dan etika bisnis sehingga tidak dapat merugikan salah satu pihak ataupun keduanya. Yang mana dalam hal ini Islam mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan bisnis. Di antara prinsip-prinsip yang harus diketahui yaitu 1. Prinsip keadilan dan kejujuran. Kenapa harus adil dan jujur? Karena banyak sekali para pembisnis menjalankan bisnisnya dengan cara yang curang. Banyak para pembisnis melakukan bisnisnya dengan cara curang, dan pedagang melakukan perdagangannya dengan cara curang. Lalu bagaimana hasilnya sehingga dapat merugikan salah satu pihak? Maka apa hukumnya dalam Islam? Allah menjawabnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dalam jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan, dalam atas sama suka di antara kalian semua. Maka tidak heran semakin sini semakin banyak bencana yang Allah timpakan kepada kita semua. Karena apa? Itu jelas karena ulah manusianya sendiri atas kebatilannya kepada Allah. Wahai Indonesiaku, hai negeriku tercinta, apa yang kau lakukan? Maksiat apa yang kau perbuat? Sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri. Apa yang kau lakukan? Tubu ilallah, taubat
Tidak mungkin Allah menurunkan bencana kepada negeri yang mayoritasnya Islam tanpa ada sebab musababnya. Pasti Allah menurunkan sebuah bencana kepada negeri karena ada sebab musababnya. Yang kedua, prinsip al-ihsan, yaitu prinsip yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan, berupa memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang harus diterima oleh orang tersebut. Yang ketiga, prinsip al-mas'uliyah, yaitu pertanggungjawaban yang meliputi segala aspek. Di antaranya pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban dengan masyarakat, dan pertanggungjawaban dengan pemerintah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin meraih sesuatu atau melakukan sesuatu, maka harus tahu ilmunya dan harus memakai ilmunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik bagi saya maupun untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.